Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kelas kita kembali live ya. Pada mahasiswa sudah bisa memasuki ruang. Silakan bergabung di dalam live TikTok. Kita share ya. Kita sharing. Yang hari ini kita kelas teori ya. Kalau bergabung, saya sudah kirim link ya. Kita kirim link di grup kelas. Silakan ikut dengan link tersebut. Kita mahasiswa ada 40 berapa ini? 41 ya. Yang belum absen silakan absen. Ini masih belum banyak ya. Total kita 40 orang. Di 20 orang kita mulai saja ya, 50%. Ya, baru 6 orang yang bergabung. Hari ini kita akan bahas tentang sosioteknopreneur di era digital ya. Baru 8 orang. Ya, baru 8 orang. Ada yang lain? Baru 9. Ya, sebenarnya saya tadi berencana untuk masuk ke kelas. Ya, saya sudah standby di Namyong ya. Dari siang ya, karena nggak ada aktivitas lain. Saya standby di sana. Ya, di Pasar Asar.
Saya tidak teringat ada kelas, saya kembali ke rumah. Jadi sampai di rumah baru teringat, Masya Allah, ada kelas. Ya, jadi itu kembali ke kampus Darussalam terus masih jauh ya, dari Lantemen ke Darussalam. Jadi saya pikir saya sudahlah, kali ini kita masuknya secara live saja. Ya, yang kita akan bahas tentang social entrepreneur, bagaimana implikasinya atau aplikasinya di dalam era digital ya. Saya tunggu sebentar lagi, yang lupa di apa namanya, absen ya. Jadi kita materi kita sudah menyelesaikan untuk praktikum ya, socio technopreneur ya, life business skill ya, business skill dengan cara berjualan kita selesaikan, dan terakhir pengumpulan laporan ya. Saya belum sempat cek ya, kalau ada yang belum kumpulkan boleh segera kumpulkan. Kalau saya di kampus boleh kampus, atau antar saja ke NA Coffee Lantemen ya. Kemarin juga ada yang belum live ya, kita tambahkan, katanya ada 3 orang, tapi yang live-nya cuma 2 orang. Kemudian laporan yang kedua adalah ketika ada event kerjasama antara inkubator Fakultas Ekonomi USK dengan Universitas Malaysia ya. Nah, itu laporan juga dikumpulkan ya. Nanti terakhir minggu depan kita akan melakukan live ya, juga di TikTok, yaitu presentasi tentang perencanaan bisnis ya, bisnis plan. Itu adalah tugas project ya, dan tugasnya sisinya berkelompok ya. Satu kelompok 3 orang. Ini saya di grup, ada yang belum kelompok, jadi berkelompok, tidak perorangan. Jadi waktu presentasi itu ada semua ketiga-tiganya, tidak bisa tidak hadir, berarti kelompoknya tidak tidak kompak ya. Jadi kita terima presentasi adalah lengkap 3 orang, maka presentasi tentang perencanaan bisnis. Dan perencanaan bisnis ini berorientasi pada social entrepreneur ya, walaupun mungkin sudah dikerjain sebelumnya. Tapi kalau jenis usahanya tidak sesuai dengan social entrepreneurs, maka saya tidak terima, dibuat ulang ya. Kalau sama dengan setengah semester kemarin dengan program Wanwani ya, nah itu boleh dilanjutkan. Jadi itu saja yang kita presentasi minggu depan. Jadi kita akan pakai 2 hari, Kamis dan Jumat ya. Itu besok yang Jumat project kita tidak masuk ya, Anda menyelesaikan tugas, hanya absen saja ya. Di absen ya, 10.45, tugasnya adalah menyelesaikan bahan untuk dipresentasikan. Ya, ada pertanyaan, tidak perlu pakai PowerPoint, tidak perlu ya. Di presentasi secara oral saja, bagaimana meyakinkan pihak lain atau angel investor untuk berinvest di dalam proposal kalian ya. Dan nilai ini kita ambil untuk nilai final. Ketiga tugas ini kita ambil sebagai nilai final ya. Kalau ada pertanyaan silakan diketik aja ya, saya akan coba jawab ya. Nah, sore hari ini kita mencoba lihat bagaimana social entrepreneur dalam era digital. Nah,
seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa kita bicara tentang social entrepreneur, ada 3 elemen di dalamnya. Elemen payungnya adalah tentang kewirausahaan. Ya, jadi payung besarnya tentang kewirausahaan. Ya, itu membangun bisnis, ya, membangun usaha. Ya, jadi banyak faktor yang tentu dibahas dalam konsep kewirausahaan. Banyak pendekatan-pendekatan yang dibahas tentang kewirausahaan. Ya. Yang kedua adalah sosial, ya, kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Ya, kalau kita lihat fokusnya adalah penciptaan dampak sosial positif. Ya, jadi maknanya menyelesaikan masalah-masalah sosial, ya, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain dengan berwirausaha. Ya, jadi wirausaha yang akan menyelesaikan, ya, pendekatan untuk menyelesaikan masalah sosial. Yang paling terkenal di dunia adalah Grameen Bank, ya, Muhammad Yunus. Dia menyelesaikan persoalan kemiskinan di negaranya melalui kredit mikro, ya, yang menyasar kaum perempuan. Jadi terbantu pendapatan keluarga, ya. Jadi kredit mikro ini membantu para pengusaha perempuan, ya, dengan skala kecil, ya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Kemudian payung ketiga, tadi payung pertama kewirausahaan, payung kedua adalah kewirausahaan sosial, dan payung ketiga adalah teknopreneurship. Ya, ini basicnya adalah wirausaha yang menggunakan teknologi sebagai fondasi utama untuk inovasi produk, layanan, atau model bisnis. Ya, fokusnya terletak pada efisiensi, skalabilitas, dan pertumbuhan berbasis teknologi. Jadi wirausaha yang menggunakan tools-nya, yang menggunakan activity-nya, menggunakan teknologi. Ya, banyak sekali contohnya. Kemudian kita gabungkan ke konsep ketiga ini menjadi socio-entrepreneurship. Ya. Jadi socio-entrepreneurship dan tematik ini digunakan USK sebagai formulasi visinya menjadi universitas yang socio-entrepreneurship, berinovasi, mandiri, dan lain-lain. Ya. Ada unsur inovasinya. Ya. Apa yang mendasari teori ini? Yang pertama adalah teori guna sosial, ya, social value theory. Ya. Teori ini menjelaskan bahwa nilai sebuah inovasi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga sejauh mana ia memberi manfaat sosial. Ya. Seorang socialpreneur harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak memperbesar kesenjangan, tapi justru menjembatani. Teknologi digunakan dapat membantu, mempercepat, meringankan, ya, atau memberikan solusi yang baik kepada masalah-masalah sosial. Yang kedua, teori inovasi disruptif, innovation theory. Teori ini menyatakan bahwa inovasi sederhana dan murah dapat mengganggu pasar yang sudah mapan. Disruptif, ya, dalam konteks sosial, inovasi disruptif dapat menghadirkan layanan kesehatan atau pendidikan murah yang dapat diakses
masyarakat miskin. Ya. Teori ketiga yaitu teori ekosistem inovasi sosial, social innovation ecosystem. Ya, menurut Wesley, inovasi sosial berkelanjutan memerlukan ekosistem yang mendukung mulai dari lembaga pendukung, kebijakan publik hingga partisipasi masyarakat. Jadi dasar daripada socio-entrepreneur adalah lebih pada 3 teori ini. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan diketik aja. Jadi ya, kalau kira-kira sudah ke atas diketik ulang ya, karena kalau orang yang bergabung langsung menaikkan komen-komennya di atas. Ya, ini yang hadir cuma 11 orang ya dari 40 jumlah mahasiswa. Ini banyak yang nggak hadir ya. Kalau kita cek ke absennya, sudah absen. Banyak sudah absen tapi tidak hadir. Nah, ini tidak benar ya. Ini sudah masuk kelas cabut ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, bagaimana mengaktifkan ya teknologi digital ini ya? Teknologi digital tidak hanya mendukung efisiensi bisnis, ya, tapi juga memperkuat dampak sosial. Ya, ada beberapa tatanan yang kita bisa lihat. Yang pertama yang paling heboh sekarang ini adalah dengan Bank AI, ya. AI, ya, AI dan machine learning. Ya. AI dapat membantu memprediksi kebutuhan masyarakat, mengotomatiskan pelayanan sosial dan meningkatkan efisiensi program sosial. Ya. Contohnya mungkin AI dapat bisa digunakan untuk deteksi dini penyakit di daerah minim tenaga medis. Ya. Jadi bisa digunakan AI. Ya, karena mungkin sumber daya alat, sumber daya manusia tidak mencukupi di daerah-daerah pedalaman, ya, daerah-daerah yang minus. Kemudian IoT, Internet of Things, ya, IoT memungkinkan pengumpulan data dari lingkungan secara real time, berguna dalam bidang pertanian, ya, pertanian cerdas, manajemen bencana dan monitoring kesehatan. Ya. Yang ketiga, blockchain. Ya, teknologi ini menawarkan transparansi dan keamanan dalam penyaluran bantuan sosial, donasi, dan pelacakan dampak sosial. Dan yang terakhir, platform digital. Ya, platform seperti ini, aplikasi mobile dan media sosial menjadi alat penting untuk menjangkau masyarakat, membangun komunitas, dan mengedukasi publik. Ya. Jadi, ya ada beberapa hal ya yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana kalau kita kupas lagi, bagaimana sebenarnya model bisnis daripada social entrepreneur ya. Ya, karena technopreneur membutuhkan model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profil, tapi juga berorientasi pada impact-nya. Adakah impact, adakah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat? Ya, ada 3 model, model hybrid, menggabungkan sumber pendapatan dari bisnis komersial dengan dana hibah atau filantropi untuk kegiatan sosial. Ya, jadi model
Sebenarnya dilakukan ada model bisnis, kemudian digabungkan pada kegiatan-kegiatan sosial. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti PT memang diwajibkan adanya CSR, Corporate Social Responsibility, ya. Ini ada dana-dana yang disisihkan untuk kegiatan sosial, itu terutama di lingkaran perusahaannya, ya, yang diutamakan dulu. Karena mereka yang merasakan dampaknya dengan kehadiran pabrik, dengan kehadiran kantor, dan lain-lain. Sehingga mereka merasakan dampak. Sehingga orientasi tahap awal dan lebih kepada lingkarannya. Yang kedua, model freemium sosial. Ya, memberikan layanan dasar secara gratis pada masyarakat yang kurang mampu sambil menjual versi premium ke segmen lain. Jadi ini lebih pada kombinasi yang diberikan betul-betul gratis, namun untuk membuat kegiatannya sustain, ya. Nah, maka digunakanlah hasil-hasilnya untuk kegiatan sosial. Yang ketiga, circular business model, ya, mengadopsi prinsip ekonomi sirkular, mengurangi limbah, menggunakan kembali material, dan menciptakan bisnis berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Ya, lebih kepada sirkulasi, ya, sirkular. Ya. Bisa juga kita bilang daur ulang, ya. Kalau program-program seperti bank sampah ini menggunakan konsep atau model bisnis ini, programnya bisa sustain, ya. Oke, kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menjalani ini dengan kalau kita 3 model besar ini, ya, 3 model besar dalam kegiatan social entrepreneurship. Nah, bagaimana strategi pengembangan social entrepreneurs, ya? Mengintegrasikan social entrepreneurship dalam kurikulum pendidikan tinggi, pelatihan vokasional, dan inkubator startup. Nah, kita semester ini hampir, ya, mungkin semua kelas wajib mengambil materi social entrepreneurship. Ya, saya saja ada 4 kelas, ya, bergandengan dengan dosen yang lain. Belum lagi teman-teman yang lain, mungkin ada 20 kelas. Ya, rata-rata tentang social entrepreneur, di mana dipisah antara teori dan project, ya, 2 SKS, teori dan 1 SKS dengan project. Memang namanya project, ya, sehingga kemarin ada yang diprasangkakan oleh pihak tertentu bahwa dosen mengelola project, ya, bukan, itu judul di mana mahasiswa diharapkan dapat berlatih, ya. Nah, kita buatlah latihannya. Ada beberapa latihan. Kalau dalam buku yang kita susun itu ada 6 metode pelatihannya. Ya, salah satu adalah business skill, ya, yaitu melatih mahasiswa dapat berjualan. Yang ketiga perencanaan bisnis. Yang kedua perencanaan bisnis, ya, di mana mahasiswa memahami konteks, ya, sociopreneur, sehingga bisa merancang model bisnis apa yang bisa dibuat atau model bisnis apa yang bisa diterapkan, ya. Ini sepertinya 13 orang yang hadir. Kita coba cek dulu sebelum kita lanjutkan. Siapa yang hadir, coba ditulis namanya, ya, yang hadir, supaya saya bisa tahu. Karena 40 mahasiswa yang hadir cuma 14 orang. Apakah ini 14 atau 13 ini mahasiswa saya semua atau yang lain? Coba yang hadir tulis namanya di chatnya, ya, supaya saya dapat melihat siapa yang
hadir di kelas, ya hanya absen ya. Oke, Husni Irfa, Sud Nabila, Saida Askia, Tasa, Farhatus, Aikal Andrean, Muhammad Isadul, Latif Hakim, Muhammad Isadul sudah tadi. Ya, akan ditulis terus. Ini kita live, otomatis akan terekam. Nanti saya cek kembali. Wah, ini langsung ketika suruh absen meningkat loh, jadi 22. Tadi sembunyi dulu ya. Jadi kita sama-sama fair ya, karena saya terlupa tadi balik sana udah maghrib nanti ya. Jadi ya sudah sampai kesimpulan. Kita belajar di kelas secara teori saja, secara live maksud saya, secara live. Ya, di pesan-pesannya juga tersampaikan. Ya, jadi strategi pengembangan sosioteknologi salah satunya adalah edukasi, yang dimana di USK ini hampir mungkin semua fakultas ada pelajaran ini. Di Fakultas Ekonomi saja semester ini hampir rata-rata lah ya, semua jurusan ada kelas ini, baik D3 maupun D4 ya, belajar tentang sosioteknopreneur. Terutama kita identik dengan visi misi universitas ya, menjadi universitas yang sosioteknopreneur ya. Yang kedua ya, membentuk lembaga inkubator sosial digital ya. Membentuk lembaga inkubasi yang fokus mendampingi ide-ide teknologi dengan dampak sosial. Jadi ada inkubasi yang mempersiapkan para pelaku sosial dapat eksis ya, dapat membangun bisnisnya, yang dimana bisnisnya tidak 100% kepada unsur profitable, namun juga masuk ke dalam pelayanan sosial, masuk ke dalam bantuan sosial ya, sehingga mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, sampah dan lain-lain. Nah, ketiga adalah kolaborasi multi stakeholder, membangun kemitraan antara sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendukung ekosistem sosioteknologi. Jadi semua diajak kerjasama, yuk kita kerjasama. Bagaimana kita membangun model bisnis dengan sosioteknologi. Ya. Yang keempat, metode Lean Impact, mengadopsi prinsip Lean Startup dalam inovasi sosial, mulai dari identifikasi masalah, validasi solusi, dan eksperimen cepat, dan skalabilitas berdasarkan feedback pengguna. Baik, ya. Nah, bagaimana dampak program ini ya? Yang pertama, dampak positif, misalnya peningkatan inklusi sosial melalui teknologi. Ya, kedua, pemberdayaan masyarakat marginal. Ketiga, inovasi kebijakan publik berbasis data. Keempat, lahirnya generasi muda kreatif dan peduli sosial. Ini yang kita harapkan ya. Kita harapkan di masa depan sosioteknologi ya akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi seperti AI, Big Data, dan Metaverse, solusi sosial dapat lebih personal, terukur, dan efektif.
Ini penggunaan teknologinya ya, kalau kita lihat hampir, ya bukan hampir ya, banyak aspek, banyak bidang, banyak aktiviti yang semua menggunakan teknologi informasi, sehingga dapat menyelesaikan dengan cepat, akurat, dan dapat membantu proses ide ya, sehingga program-program sosial ini dapat berjalan dengan baik. Baik, ya. Untuk kelas project, tadi sudah saya katakan bahwa kita tidak masuk besok. Ya masuk sebenarnya, tapi kita tidak masuk secara fisik. Jadi kalian menyelesaikan tugas untuk presentasi minggu depannya, yaitu perencanaan bisnis ya. Jadi karena di kelompok, ya kalian berlatihlah secara kelompok ya untuk presentasi ya. Jadi tidak satu-satu, nanti saya naikkan langsung bertiga per kelompok ya. Jadi dinilai tidak hanya isi, juga bagaimana kalian berkolaborasi bersama ya, walaupun lokasi yang kalian tinggal berjauhan, tapi kita bisa kolaps ya bersama mempresentasikan. Nah, dan tidak bisa dalam kelas, swing nanti suaranya ya. Bila perlu di rumah masing-masing. Itu minggu depan ya, insya Allah kalau nggak ada halangan, ya kita akan melakukan tugas kita terakhir. Proyek kita terakhir adalah presentasi perencanaan bisnis. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan tulis yang sudah hadir ya, walaupun tambah kurang, sudah 19 dari 40 mahasiswa. Nah, juga saya sudah berapa kali saya bilang, nilai UAS itu kita ambil ya dari 3 tugas tadi ya. Business skill ya, project bersama dengan USM, dan business plan. Boleh yang bertanya, silakan, apa yang ditanyakan diketik saja. Ya, untuk nama sekali aja karena ini direkam dan bisa diputar kembali. Jadi klipnya yang otomatis dibawa di TikTok, saya up kembali di TikTok. Sedangkan record panjangnya saya upkan di YouTube. Ya. Jadi semua terrecord, saya bisa cek ya, mana yang hadir baik, yang absen saja ya dengan SIM kuliah, dan yang live. Siapa saja yang live ya, bisa kita cek. Baik, tadi ada mau bertanya, silakan. Ya, silakan aja ya. Ya, saya kasih kesempatan yang belum kumpul tugas, silakan. Kalau di kampus, ketika saya berada di kampus, taruh di kampus. Kalau tidak, silakan titip di NA Coffee Lantemen ya. Pokoknya sampai akhir masih boleh ya. Karena yang utama bagi saya, kalian mengerjakan dengan betul ya. Ya tentu ada beda lah ya, siapa yang duluan, siapa yang di akhir. Nanti kalau sama semua yang lain, oh apa, nanti kalau saya udah duluan ini, udah berusaha disiplin, kok sama aja nilainya. Tentu nggak sama ya. Nah, saya lihat nih bagus juga nih apa komisaris yang di grup. Seruli siapa yang sudah bayar, siapa belum bayar, menarik, bagus. Tapi saya nggak suruh ya, ini inisiatif. Jadi ya belum bayar ya bayar lah. Kalau produknya sudah habis ya bayar, yang pakai uang untuk yang lain. Ya karena uang itu saya akan teruskan kepada UKM yang mempunyai produk.
tersebut ya saya bayar ya, kan tidak mungkin tidak saya bayar ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, saya tunggu 5 menit ya, kita akhirilah pertemuan hari ini. Ya, kita ketemu minggu depan itu dalam bentuk live ya. Dan diambil nilai untuk activity presentasi perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis social entrepreneurs ya, baik yang bisnis sudah jalan ataupun bisnis yang baru ide ya. Ide generation yang penting sama karakteristik dengan social entrepreneurs. Baik, ada yang bertanya? Sudah sore, sudah mengantuk ya. Padahal udah kena kopi ini, atau kopi yang belum pas. Ya, dia harus banyak minum kopi. Ya. Nah, langsung saya dikirimi kopi ya. Betul pas matanya. Karena ini apa namanya live-nya di dalam ruangan ya, kalau di kafe bisa sambil pesan ngopi nih ya. Jadi silakan, masih ada waktu kalau ingin bertanya bagaimana cara langkah awal maksimal penggunaan AI bagi kami mahasiswa. Nah, ini menarik ya. Suka tidak suka perkembangan AI luar biasa ya. Saya sendiri insya Allah saya sedang belajar, walaupun saya juga mungkin belajar sama anak Gen Z. Saya belajar baik di YouTube, di TikTok, dan segala macam. Ada di TikTok saya simpan beberapa koleksi dari link AI. Jadi saya belajar. Nah, bagaimana itu supaya efektif kita gunakan, ya kita gunakan. Ya, saya lihat mahasiswa udah banyak gunakan kok, ya untuk skripsi, untuk tugas. Namun ingat, ya, ada ketentuannya, ya bisa di-download ketentuannya. Penggunaan AI untuk kegiatan-kegiatan penulisan karya ilmiah. Jangan 100% di-copy, di-paste. Tentu dibaca lagi, direvisi lagi mana yang kira-kira logik menurut kita. Logik menurut human. Jadi punya pemikiran sendiri. Tidak 100% ya. Jadi kita buat aja ya kegiatan-kegiatan yang kita gunakan AI. Ya mau teks, gambar, karena semua sudah bisa. Malah gambar-gambar yang bergerak dalam bentuk video. Tapi janganlah gunakan ini untuk media-media yang negatif, ya, yang bersumber fitnah, ya. Karena semua bisa dilakukan, hanya modal foto kita bisa melakukan hal-hal yang nyeleneh. Tentu tidak bisa ya. Ya, berarti menggabungkan kecepatan pengumpulan data dari AI dengan daya tangkap kita sendiri ya Pak. Oh iya, artinya ini yang dikenal kalau masih ingat bahwa ini merupakan yang dikatakan big data. IoT, Internet of Things, semua menggunakan koneksi internet. Kemudian ada pengumpulan data yang cukup besar yang kita kenal dengan big data. Nah, AI mengumpulkan semua informasi dengan cepat, menghadirkan sesuai dengan permintaan kita yang kita tulis di dalam prompt. Ya. Tapi apakah logik yang ditawarkan AI itu sesuai dengan kita? Karena kita ini kan tidak hanya
mengetahui ada juga behavior kita sebagai manusia, ada juga lingkar budaya yang kita hadapi, ya, sehingga pola pikir kita bisa saja tidak sama persis dengan big data yang ada di internet, ya. Jadi dia hadirkan semuanya, ya, dia dengan cepat, ya. Nah, sehingga kita perbaiki. Ya, kita baca, oh tidak pas. Walaupun cara kita perbaiki menggunakan AI juga. Kita tanya lagi, tolong ini perbaiki. Masukkan unsur budayanya, masukkan unsur perilakunya, masukkan unsur hal-hal yang terjadi dewasa ini. Ya, kalau kita tidak buat, misalnya ya contoh, kita minta tolong buatkan sebuah artikel tentang ini. Kalau kita hanya minta reference, ya kita minta dengan adanya reference, maka bisa saja reference yang keluar reference yang tahun lama, sehingga tidak relevan. Sehingga harus kita buat prompt-nya yang sesuai, mungkin itu 2 tahun terakhir. Nah, bisa saja dalam 2 tahun terakhir belum lagi meneliti tentang akar budayanya, sehingga tidak juga tepat. Sehingga kita harus merevisi prompt-nya, menyesuaikan dengan pola pikir kita. Jadi AI ini sebenarnya alat bantu kita, ya, untuk lebih mempercepat, ya, proses apa yang kita kerjakan. Ya, walaupun memang sekarang arah risetnya lebih kepada emosional, ya, sudah melihat. Tapi itu juga big data yang dikumpulkan, ya, dari misalnya kita mengetik permintaan kita, ini menjadi record bagi dia. Dikumpulkan ide-ide itu menjadi big data kembali, ya. Nah, ini coba terus, ya. Sehingga ya kita atur di dunia akademik, kita atur, tidak semua. Karena apa? Sekarang ya juga ada AI untuk pengecekan, ada AI untuk menghapuskan cara pengecekan. Jadi hampir semua ide pekerja kita dibuat AI-nya, ya. Kalau kita nggak biasa karena generasi gap, ya tentu akan membuat dampak, ya. Mengatakan, wah AI nggak bagus, ya, sudah berlebihan. Tapi sisi lain, ya, AI juga sangat membantu dalam mempercepat pekerjaan kita. Maka saya sering katakan kita tidak berperang dengan AI, kita berperang dengan manusia yang menguasai AI. Ya, dia paham cara menggunakan, ya, tidak melepaskan semua dengan AI. Jadi apa kata AI? Nah, kalau sumber yang diambil di internet bukan sumber asli, nah, sumber hoax, maka analisisnya akan berbeda, ya. Mereka ini sedang berjuang, ini bersaing antar negara, ya. Kalau kita ingat muncul, ya, AI, ChatGPT, kemudian masuk DeepSeek yang dengan menggunakan resources yang rendah, sehingga saham-saham powerful Nvidia rontok dan lain-lain. Ini sekarang banyak lagi yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas orang per orang, jadi tidak secara global. Bisa melayani orang, ada yang lebih kepada coding, ada yang lebih kepada big data yang lain, matematis dan lain. Ada dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk video, sehingga banyak sekali yang muncul AI yang lebih spesifik. Ya, nah tinggal kita kemana. Nah, di TikTok saya ada sesuatu baru, saya simpan dulu, ya. Ini sebenarnya karena belum sempat belajar, jadi saya simpan dulu. Nah, kalian bisa buka, ya, di TikTok saya, bisa lihat apa yang saya simpan. AI mana yang kita bisa coba, ya, kita latih. Ya, insya Allah saya mudah-mudahan selesai kajian saya, semester depan saya akan berusaha mengadopsi dan mengadaptasikan di pelajaran-pelajaran semester depan. Sehingga diharapkan mahasiswa akan lebih paham tentang AI, ya. Kemarin saya mencoba buat iklan, ya, hanya kasih foto, maka jadilah iklannya.
nggak ngerti skripnya, tinggal suruh buat, Pak. Iya, iya. Tapi tetap harus disesuaikan supaya lebih marketing communication lebih menggigit, ya. Karena hanya masalah kita salah menuliskan prompt, ya, tidak sesuai, hasilnya juga tidak bagus. Oke, ya, saya pikir untuk sore hari ini kita cukupkan. Ya, insya Allah kita jumpa minggu depan dalam bentuk presentasi business plan. Ya, terima kasih ya, atas atensi. Ya, kecuali yang nggak hadir ya, cuma 20 orang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sore hari ini. Dan mohon maaf sekali lagi, ya saya kelupaan terbawa pulang ke rumah jauh sekali. Insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.